Ya, shalom, saudaraku yang terkasih. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini kita sebagai umatnya bersama-sama kita ada dalam ibadah di minggu ini 8 Oktober. Ya, puji Tuhan, di hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat 22 hingga 33. Bunyinya demikian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, puji Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dengan firman-Nya, dan firman Tuhan kita sudah baca dari bagian ini, dan tentunya firman Tuhan ini kita mau mengerti di bawah sebuah sorotan tema karakter keluarga. Ya, karakter keluarga. Kita ringkas saja sehingga nanti kita bisa melihat kejelasan titik terang di mana sesungguhnya karakter daripada keluarga. Saudara yang terkasih, dikatakan di dalam bagian yang pertama daripada ayat yang kita baca di sini, ayat 22, diserukan, hai istri. Ya, kalau kita melihat penegasannya, ternyata didahulukan istri yang diserukan. Ya, penegasan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, ini kita mau melihat dulu karakter pertama, yaitu ada di pihak istri. Jadi kita mau membahas bagaimana karakter istri di dalam keluarga Kristen khususnya, ya. Mari kita melihat. Dikatakan bagaimana karakter istri itu yang harus terbentuk di dalam sebuah keluarga. Dikatakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Nah, berarti ada sebuah tolok ukur atau katalisator di sini adalah Tuhan, yaitu Yesus Kristus, ya. Di sini bahwa kalau istri ini adalah anggota jemaat, sebagaimana biasa dia menyembah Tuhan, dia memandang Tuhan sebagai yang memberi hidup, yang memberi pertolongan, maka itulah dipakai sebagai ukuran terhadap suaminya. Nah, inilah karakter, ya. Nah, saudara, mari kita memperhatikan dulu apa yang dimaksudkan dengan tunduklah kepada suamimu. Ya, mari kita membahasnya. Kita memperhatikan bahwa kata tunduk itu sendiri di dalam teks Yunaninya memakai kata hupotasso. Ya,
Hupotasso ini kalau diterjemahkan ada 4 makna. Yang pertama, tunduk. Yang kedua, rendahkanlah dirimu. Yang ketiga, takluk. Yang keempat, dalam asuhan. Ya, mari kita mau menyimak bagaimana kita mau menemukan makna kata hupotasso ini dalam sehubungan dengan istri tunduk kepada suami. Ya, ini perlu kejelasan ya, sehingga kita mau mengerti penundukan diri itu harus terang. Karena kalau tanpa penjelasan dari sebuah sumber katanya atau kata induknya atau bahasa ibunya, maka kita bisa mengarang-arang penundukan itu menurut ukuran-ukuran setiap budaya. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini setiap suku bangsa mempunyai budaya bagaimana memaknai sebuah kata, sehingga seringkali bisa terjadi sebuah penyalahgunaan atau kesalahan dalam menafsirkan. Nah, itulah sebabnya kita harus sebagai penafsir Alkitab, kita perlu bergantung kepada bahasa ibu. Bahasa ibu Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh meninggalkan itu. Dan itulah yang akan menjelaskan kepada kita makna kata. Maka seperti sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi, kata dasar yang dipakai oleh tunduklah di sini adalah hupotasso. Ya. Nah, hupotasso ini saya sudah memberikan makna arti, ada 4 tingkatan di sini, sehingga masing-masing arti ini mempunyai makna dalam hidup kita. Nah, baik, mari kita perhatikan saudara-saudara. Kita mau memperhatikan dulu kata tunduklah. Nah, kata ini kita memperhatikan sifatnya dulu. Kata ini bersifat perintah pasif. Ya, nanti kita mau memperhatikan sifat-sifat dari kata ini. Kenapa disebut perintah pasif? Sebab ada perintah aktif. Nanti kita akan mengerti lagi, suami disuruh mengasihi, itu perintah aktif. Nah, sekarang kita mau menerima makna perintah pasif. Perintah pasif itu begini, kita disuruh melakukan perintah Tuhan, tetapi dalam kondisi kita pasif. Bagaimana kita memaknainya? Saya kasih contoh. Ketika saya sakit, katakanlah sakit gigi, saya pergi ke dokter untuk supaya dokter menangani gigi saya. Saya sampai di dokter, di ruang prakteknya, dan dokter memeriksa saya dan dia suruh saya berbaring. Ya, setelah saya berbaring, disinilah berarti saya pasif. Ya, saya ini pergi membutuhkan pertolongan dokter. Nah, itu berarti saya itu aktif pertama. Ya, saya melangkahkan kaki saya ke dokter, itu saya aktif. Tetapi ketika saya berhadapan dengan dokter yang mau menolong saya langsung pasif. Karena apa? Saya sudah ditangani oleh dokter menyangkut gigi saya yang akan dicabut. Nah, maka proses ketika saya ada di hadapan dokter, saya sudah pasif. Nah, saya menuruti perintah dokter. Dokter katakan begini, silakan berbaring, saya berbaring. Dokter berkata, buka mulutnya, saya buka mulut. Dokter berkata, gigi mana yang mau dicabut? Saya katakan gigi atas bagian belakang. Maka dokter melihat itu. Nah, inilah saya sebenarnya pasif. Walaupun saya disebut melakukan perintah, tapi saya sedang pasif karena saya sedang mau ditolong. Nah, mari kita melihat perintah pasif ini. Perintah pasif yang kedua saya kasih contoh. Saya ini rambut saya sudah panjang. Ya, saya membutuhkan seorang pangkas rambut untuk memotong rambut saya. Maka saya pergi ke salon, saya sampai di salon dan saya berkata kepada pemangkas rambut, tolong potong rambut saya sependek sekian, model sekian. Dan tukang pemangkas berkata, silakan duduk. Nah, ketika saya duduk, si pemangkas rambut ini mengambil alat potong rambutnya. Saya berdiam diri. Sekiranya kalau saya melawan atau saya tidak mengikuti perintahnya dia, maka rambut saya akan acak-acakan dipotong tidak beraturan. Ya, makanya harus saya pasif. Pasif itu berarti berdiam. Ya.
mengikuti perintah daripada orang yang sedang mau menolong kita. Nah, ini contoh yang kedua. Maka saya mau menjelaskan tentang apa itu perintah pasif di mana istri tunduk kepada suami. Kita lihat dalam makna yang pertama, tunduk. Makna kedua, rendahkanlah dirimu. Makna yang ketiga, takluk. Makna yang keempat, dalam asuhan. Kita melihat kata yang pertama, tunduk. Seorang istri tunduk kepada suaminya sesuai dengan ilustrasi tadi, perintah pasif. Maka ketika dia berhadapan dengan suaminya, maka suaminya berkata apa, dia mengikuti perintah itu. Dan suamilah yang mengoperasionalkan apa yang dia perintahkan. Ya, kita memperhatikan, maka di sini posisi suami, dia aktif. Dia yang akan menjalani apa kebutuhan istri. Ya, karena sesuai dengan anjuran daripada suami, maka istri harus mengikutinya. Nah, itu disebut tunduk. Nah, saudara-saudara, kita memperhatikan sesuai dengan saya kasih ilustrasi tadi, kita harus berada pada ilustrasi yang tadi ya, seorang dokter dan seorang pemangkas rambut ya. Kita tidak boleh beralih pikiran kita dari situ di dalam mengerti peranan istri ya, tunduk kepada suami. Nah, jadi istri katakanlah kalau dia tidak mengikuti sebuah anjuran suami, apa yang terjadi saudara-saudara? Kalau dia misalkan saya ilustrasikan tadi, dokter mencabut gigi kita, lalu kita meronta menutup mulut atau mengalihkan wajah kita, maka gigi kita tidak akan ditangani. Tentu saja dokter bilang, percuma kamu datang ke saya mau cabut gigi tapi kamu menutup mulut dan tidak mengikuti instruksi saya. Begitu ya. Sama halnya dengan yang ilustrasi kedua. Kalau saya aktif terus, tidak berdiam di tempat pemangkas rambut, maka rambut saya tidak akan terpotong dengan baik. Sama. Seorang istri di dalam kehidupan berkeluarga, dia berhadapan dengan suami yang pertama. Suami akan berkata, ayo kita bangun pagi untuk memulai pekerjaan. Ya, instruksinya harus dikerjakan. Istri hanya mengikuti. Ya, jadi ini ide dari suami. Maka dari sinilah akan mempunyai tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga suami yang memberikan instruksi. Ya, semua itu dari suami. Maka dari sinilah kita mau mengerti bahwa penundukan istri terhadap suami dari sisi untuk memenuhi kebutuhan istri, saudara-saudara. Nah, nanti kita akan mengerti bahwa suami mengasihi istri itu ada alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan istri. Nah, inilah karakter ya. Jadi kita mau melihat karakter pertama istri tadi ya, dia tunduk. Nah, kedua, dia merendahkan diri. Kita melihat makna yang kedua dari hupotasso tadi. Rendahkanlah dirimu. Nah, jadi ketika suami berbincang-bincang dan mengarahkan perjalanan kehidupan sehari-hari dan rumah tangga ini, suami tentunya akan berbicara sesuai dengan apa yang dia rindukan untuk diberikan kepada istrinya. Ya, dia mempunyai motivasi agar apa yang dia instruksikan dan rencanakan itu untuk kebahagiaan istrinya. Sehingga wajar kalau istri ini merendahkan diri. Oh iya, ya kita kerjakan sama-sama. Ya, oke lah. Katakanlah ada orang dari latar belakang keluarga pedagang, maka mereka akan berdagang bersama-sama. Kalau ada dari latar belakang keluarga mereka seorang pegawai negeri sipil, mereka juga mengerjakannya bersama-sama. Ya, jadi semua dari sebuah ide yang datang dari si suami. Istri ini karakternya adalah tunduk, merendahkan diri, mengiyakan. Ya. Jadi tentunya kalau kita melihat karakter ini, berarti istri sudah tidak bisa lagi melakukan sebuah protes atau menolak atau bahkan tidak mempedulikan apa yang dikatakan suami. Nah, ini karakter ya. Sekarang kita mau memperhatikan bagian yang berikutnya, yang makna yang ketiga, takluk. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kata takluk itu seperti kalau kita pernah mengejar sebuah binatang, ya katakanlah kita mengejar kelinci, ya.
Ketika kelinci lari, kita kejar. Ketika kita dapat, kita disebut kita menakluk kelinci, ya, mendapatkan kelinci kita karena dia mau lari, kita takluk. Nah, saudara, istilah takluk, katakanlah kalau ada kebiasaan seorang istri masa waktu dia belum menikah, dia itu punya kebiasaan, katakanlah rekreasi keluar kota. Dia sering melakukan perjalanan jauh, ya, waktu dia masih muda. Tetapi ketika dia berkeluarga, dia harus tunduk takluk kepada suaminya yang di rumah, yang bisa saja saat itu suaminya tidak harus sering keluar rumah atau berrekreasi. Dia harus takluk kepada kebiasaan itu. Jadi dia tidak bisa lagi mengikuti kemauannya sendiri. Oh, saya itu biasanya setiap hari Sabtu harus pergi ke tempat hutan lindung contoh. Ya bolehlah, tetapi tidak setiap waktu, kata si suami. Nah, itu berarti tidak setiap Sabtu, bisa saja Sabtu pertama dan Sabtu keempat, atau hanya sekali dalam sebulan. Nah, ini saudara, penaklukan. Istri itu takluk kepada suami. Ini yang dimaksudkan. Kalau suami berkata, ya jangan dulu, harus takluk. Tidak bisa membantah, tidak bisa mau pergi sendiri dan berjalan sendiri. Nah, ini sesuatu yang melanggar, ya. Nah, ini saudara, karakter ini yang kita harus mengerti, yang disebut takluk, hupotasso, makna yang ketiga. Sekarang makna yang keempat, dalam asuhan. Ya, kalau kita mengerti juga dalam asuhan, contoh, ya, contoh bagaimana seseorang mengasuh anak yang katakanlah dia itu ketertinggalan mental, ya, katakanlah mentalnya kurang bagus, seringkali dia melakukan kejahatan tanpa terkontrol, perlu diasuh, diayomi, dilindungi, dijaga. Nah, pengertian kata ini, istri pun sama, harus dalam lindungan suami, asuhan, dilindungi. Ada karakter mungkin yang belum beres di pihak istri pada waktu masa dia belum menikah, harus dipantau, harus diasuh, dibina. Oh, itu keliru, ya, harus dirubah. Ya, begitulah. Katakanlah kita tidak tahu kebiasaan makan seorang wanita waktu dia belum menikah, makannya mungkin banyak sehingga dia menjadi obesitas contoh. Si suami berhak mengawasi, jangan makan itu lagi, atau menasihati, ya harus olahraga supaya kesehatan tubuhnya baik dan normal. Nah, ini saudara, ini makna-makna ini arti tunduk, ya, saudara. Jadi fungsi bagaimana suami melihat istri itu harus dalam pemantauannya. Jadi masih banyak setiap karakter, setiap orang itu beragam di dunia ini, macam-macam. Dan di sini momentumnya mengalami perubahan ketika menikah. Jangan saudara berpikir setelah menikah malah tambah bebas, tidak mau terurus, tidak mau tunduk pada suami. Malah, ya saudara, karakter yang kurang baik itu malah lebih muncul. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, inilah penerangan daripada firman Tuhan mengajar bahwa bagaimana seorang istri, hai istri, tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Ya, ini jadi menghargai suami. Kalau engkau menghargai suami, engkau pandanglah Tuhan dulu. Kalau engkau bisa memandang Tuhan sebagai Tuhanmu untuk memberikan hidup kepadamu, maka itu sebagai katalisator untuk engkau memandang suamimu. Sehingga kalau engkau menghargai Tuhan, engkau pasti menghargai suamimu. Nah, inilah karakter istri dalam keluarga Kristen. Nah, ini saudara-saudara terkasih, sesuai dengan uraian yang ini, maka kita mau melihat ada satu hukum yang berlaku bagi istri. Ya, hukum ini disebut hupandros. Ya, hupandros ini hukumnya bunyinya begini: istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Ya, jadi
dia tidak bisa kemana-mana tanpa seizin suami. Nah, jadi kalau dia sudah bersuami, dia sudah tidak bisa lagi dikomandoi oleh orang lain. Apakah itu orang tuanya, apakah itu kakaknya atau adiknya, apakah itu sahabatnya, dan seterusnya. Pokoknya tidak boleh ada orang lain yang mengatur istri, hanya satu-satunya suami. Jadi kita katakanlah begini, jangan adalah seorang istri mempunyai alasan begini, ya karena Tuhan memberikan perintah kepada saya dalam hati saya bahwa saya harus pergi ke kota A, walaupun suami saya tidak mengizinkannya. Dia lebih mengutamakan Tuhan. Keliru. Ini bisa saja tipu daya setan, saudara-saudara. Jadi kita harus mempelajari ini baik-baik. Jangan sampai kita mengendalikan hati nurani lalu melangkahi suami. Hai istri-istri ya, contoh ya. Ini yang harus saudara pelajari. Sebagai istri atau wanita, siap-siaplah memiliki sebuah hukum hupandros ini. Ketika kamu menikah, tidak ada suara yang lebih berharga daripada suara suamimu. Suara hati nuranimu, anggaplah itu harus bisa berpadangan dengan suami, suara hatimu. Jadi kalau ada suara hatimu berseberangan dengan suara hati suamimu, jangan ikuti suara hatimu. Karena engkau sudah terikat kepada suami. Hupandros. Nah, ini hupandros ini hukum yang mengikat bahwa istri harus tunduk kepada suami. Nah, ini saudara-saudara kita harus mengerti. Jadi hukum-hukum ini memang jarang dipublikasikan. Seringkali ini tidak dimengerti oleh keluarga-keluarga modern saat ini. Mereka menganggap setiap orang mempunyai hati nurani, bebas mengikuti hati nuraninya, mau kemana saja sesuai dengan kemauannya. Padahal suaminya tidak menginginkannya. Ini saudara-saudara. Jadi kita harus mengerti dengan baik. Ada satu hukum yang disebut hupandros ini yang harus dimengerti oleh sang istri. Ya. Jadi hormatilah suamimu. Nah, ini sebuah karakter Kristen dalam keluarga. Ya. Lalu saudara, kita mau memperhatikan bahwa kalau kita sudah melihat hukum hupandros ini, maka ini adalah esensi dari karakter istri. Maka istri jangan sekali-sekali melangkahi suamimu. Jangan sekali-sekali engkau lebih mendengar suara orang lain daripada suara suamimu. Jangan. Suara suamimu itu harus engkau lebih mengutamakan, dan itu sangat berharga bagi dirimu. Jadi saudara-saudara, ini kita membangun keluarga ini betul-betul harus ada dasar hukum yang benar. Tanpa dasar hukum yaitu firman Tuhan, maka manusia tidak mampu membangun keluarganya dengan baik. Tidak ada keharmonisan di dalamnya. Ya, ini makanya saudara pelajarilah sehingga kita di dalam hidup dalam sebuah keluarga itu kita sudah tahu ukuran-ukurannya, pagar-pagar yang harus kita tetapkan dan kita pakai. Maka firman Tuhan itulah pagar yang mengajari kita bagaimana kita menjalani keluarga. Nah, demikian saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi baik, mari kita mau melihat bahwa bagaimana karakter istri. Maka dari kesimpulan karakter istri ini, maka apa yang kita temukan dengan istilah cinta itu akan berbunyi seperti ini. Mati hidup bersama-sama. Ya. Ini arti daripada cinta dalam pengertian istri tunduk kepada suami. Kalau istri berkata dia cinta kepada suaminya, maka inilah hasilnya. Bahwa mati hidup bersama-sama. Nah, jadi tidak bisa ada berkata setelah menikah malah justru kebersamaan tidak ada. Ya, bersama-sama mempunyai makna dua ganda, makna hurufiah maupun makna makna rohania.
makna hurufiah bersama-sama yaitu satu rumah. Sedangkan makna rohaniahnya adalah bahwa keputusan-keputusan harus bersama, berpikir bersama. Ya, itu maksud-maksud daripada cinta, saudara-saudara. Jadi marilah kita mengerti istilah cinta di dalam rumah tangga seperti ini. Jangan membawa cinta yang makna duniawi, yang di dalamnya ada hubungan unsur biologis di dalamnya. Baik, kita memperhatikan, kita harus memperhatikan benar-benar istilah cinta yang akan dimaknai dalam kehidupan. Ya, jadi keluarga suami istri ini mereka saling mencintai, harus. Artinya apa? Saling memberikan kebersamaan. Istri memberikan kebersamaan kepada suami, sebaliknya suami memberikan kebersamaan. Ini yang disebut cinta, saudara-saudara. Jadi dari semua ini maka kita menemukan keharmonisan. Ya, kemudian kita memperhatikan setiap pribadi individu mempunyai karakter, ada yang baik, ada yang belum baik. Ya, bukan tidak baik, belum baik. Ya, contoh sederhana, bisa saja ada yang rajin bangun pagi, ada yang biasa bangun siang. Itu kan kurang baik atau belum baik. Ini bagaimana saudara ketika saudara menikah, mungkin permulaannya saudara melihat dia mungkin rajin baik, tapi ada satu kelemahan yang lain, dia bangunnya siang. Ketika menikah baru saudara kaget, aduh kok istri saya atau suami saya bangunnya kok senangnya siang. Jangan itu menjadi penghambat atau masalah dalam keluarga, jangan. Saudara bisa bersama-sama memperbincangkan bagaimana mengatasi itu agar bisa bangun tidak siang. Nah, ini saudara-saudara, kebersamaan inilah yang dipergunakan. Itu yang disebut cinta, saudara-saudara. Jadi membahas cinta itu di sini bukan soal senang fisik, ya, atau mungkin kekayaan materialistisnya itu yang muncul lalu disebut cinta. Tidak, saudara-saudara. Karakter ini yang harus diwarnai sebagai cinta, bukan keadaan fisiknya. Nah, ini saudara, maka di sini kita perlu memperdalam bagaimana karakter kita, baik istri maupun suami. Jadi memperkaya karakter ini, disinilah yang kita temukan bagaimana membahas sesuatu kelemahan secara bersama-sama untuk dibangun dan menemukan kebaikannya. Nah, ini kita sudah sampai kepada tingkat bagaimana membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam pribadi individu seorang pasangan baik istri maupun suami. Sekarang baik-baik kita melanjutkan bagian peran suami. Nah, dikatakan pada ayatnya yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, katalisatornya juga sama. Kristus diserukan kepada suami yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu. Jadi kalau istri sudah menundukkan diri kepada suami, dia sudah melakukan ini sebuah kewajiban. Itu secara simultan, secara berbarengan suami mengasihi istri. Nah, sebagaimana tadi motivasi seorang suami menasihati istri dengan mempunyai motivasi bahwa supaya dia bisa menolong istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya. Maka itulah kasih. Nah, jadi ketika istri tunduk kepada apa perkataan suami, maka secara simultan itu suami sudah mengasihi istri. Karena apa? Di dalam nasihat suami itu mengandung unsur memberikan keberuntungan kepada istri. Itulah motivasi yang harus ada dalam seorang suami. Maka kita memperhatikan bahwa kalau suami hidup mengasihi istri sebagaimana dia mengasihi, sebagaimana patokannya Kristus mengasihi jemaat, ya, Kristus sangat mengasihi jemaatnya. Itulah sebabnya suami pun harus sangat mengasihi istrinya. Nah, jadi dengan motif seperti ini sangat mengasihi, maka tidak akan mungkin ada celah-celah. Tetapi yang muncul adalah pengudusan karakter. Saudara-saudara, kita memperhatikan jemaat
Kristus ini tidak semua langsung 100% murni ya, kudus atau tidak bersalah. Tapi Kristus tetap mengasihi dengan cara merubah sedikit demi sedikit pembaruan budinya. Mungkin dia seringkali malas-malasan, Tuhan tegur dia, bertobat. Dia perbarui lagi. Dan seterusnya, itu didikan Kristus kepada setiap anggota jemaat itu seperti itu. Supaya terjadi pembaruan di dalam pribadi jemaat. Nah, sebagaimana sang istri. Kalau seorang suami melihat istrinya, katakanlah dalam kelemahan, dia tidak memarahinya, tetapi dia mendidiknya. Dia berkata, "Hei istriku, lihatlah, aku mau mendidik kamu supaya kamu itu baik, mungkin sehat, supaya kamu juga bertambah-tambah dalam kehidupan ini, baik itu berkat-berkat Tuhan." Maka dia mendidiknya sebagaimana apa yang diinginkan Tuhan, supaya berubah. Jadi di dalam pernikahan, saudara, jangan saudara berangan-angan bahwa pasti menemukan pasangan yang sempurna. Tidak akan ada masalah. Oh, sebelumnya kamu melihat kelihatannya baik-baik, setelah menikah kok kelihatannya tidak baik. Saudara, ini yang sering saya dengar keluar daripada orang-orang setelah menikah. Dulunya begitu perhatian, setelah menikah kurang. Saudara, ini memang dilema-dilema yang muncul ketika orang masuk dalam pernikahan. Nah, jadi kita harus tahu bahwa apa yang muncul ketika seseorang sudah menikah, jangan itu menjadi sebuah perdebatan atau masalah dalam rumah tangga. Ya, jangan berkata, oh berarti dulu kamu menutup dirimu seolah berpura-pura baik, tahu-tahu setelah berkeluarga kelihatan belangnya. Jangan, saudara-saudara. Itu bukan konsep-konsep Kristen yang harus dipakai. Tetap berprinsip bahwa engkau mengasihi istrimu, marilah bersama-sama merubahnya. Ya, belang-belang itu dirubah menjadi murni polos. Nah, jadi sebagaimana Kristus juga membuat jemaat itu kudus, peranan suami juga harus bagaimana bersama istri bahwa masuk kepada kemurnian. Nah, saudara, memang sekalipun demikian, suami pun bukan berarti sudah sempurna. Istri pun bisa menuntun suami kalau suatu waktu suami juga ada dalam kondisi kurang sempurna, membalas bersama untuk mengalami perubahan. Nah, ini pembahasan seperti inilah, saudara-saudara, yang kita harus pahami baik-baik. Baik yang sudah berkeluarga, yang akan berkeluarga, simak baik-baik kondisi-kondisi yang akan terjadi di dalam setiap rumah tangga. Kemudian saudara-saudara yang terkasih, kita melihat bahwa suami dia berada di dalam kata perintah aktif, agapate. Agapate ini adalah perintah aktif. Sebagaimana tadi kalau perintah pasif istri, dia pasif, menunggu pelayanan-pelayanan dari suaminya. Sekarang kita melihat suami bagaimana peranannya dia. Dia harus mengasihi istri dalam kondisi aktif, bukan pasif. Berarti apa? Dia harus yang bekerja. Dia bahkan berkorban. Saudara-saudara, bagaimana seorang yang aktif? Saya kasih contoh tadi. Kalau seorang yang aktif, dia bekerja menata, ya, seperti dokter, merawat supaya sembuh. Seorang tukang pangkas rambut bekerja bagaimana menata supaya potongan rambutnya itu kelihatan baik. Itu aktif. Nah, inilah suami. Bagaimana mengasihi istri? Dia harus aktif menata supaya kasih itu bisa terwujud. Saudara, di dalam pengertian apa itu kasih? Kasih itu harus diperlihatkan, bukan disembunyikan. Agapate itu perintah aktif ini itu harus diperlihatkan, betul-betul nyata dilihat oleh mata. Jadi istri harus bisa melihat sang suami mengasihi dia atau menyukai dia. Agapate itu mempunyai dua makna, mengasihi dan menyukai. Mengasihi istilahnya itu dalam pengertian rohaninya, ya, kita lihat itu dalam posisi betul-betul dirasakan oleh perasaannya yang rasa bahwa itu kasih. Sedangkan menyukai itu
dibentukkan dalam fisik lahiriah. Jadi bukan sekedar kata aku mencintaimu, tapi tidak ada wujudnya. Waktu dia melahirkan saja tidak pernah diantar ke rumah sakit. Bagaimana bisa engkau berkata mencintai istrimu? Dia sedang butuh pertolongan pendampinganmu ketika ke dokter untuk periksa. Engkau bilang engkau sibuk, lebih mengutamakan pekerjaan daripada mendampingi istri, memeriksakan ke dokter ketika dia hamil atau mau melahirkan. Nah, itulah yang disebut agapate, itu perintah aktif. Ini dia, saudara-saudara, mengertilah. Jadi ketika sesibuk apapun saudara dalam pekerjaan, bisnis apapun, ketika suami istrimu mau melahirkan, tinggalkan pekerjaanmu itu, dampingilah istrimu. Kecuali kalau saudara sakit, ya tidak mungkinlah saudara dengan keadaan lemah sakit hadir dalam proses persalinan istri saudara. Jadi itu pengecualian. Tetapi selama saudara sehat dan hanya pekerjaan saja yang menjadi hambatan, maka tinggalkanlah pekerjaan itu, hari itu, untuk mendampingi istri saudara yang sedang akan melahirkan. Nah, inilah yang disebut perintah aktif. Dirasakan oleh istri perkataanmu, tetapi bisa dirasakan secara fisik pertolonganmu. Nah, ini saudara-saudara, pemahaman-pemahaman perintah aktif dalam hal perintah Tuhan kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Ini dia perintah aktif. Jadi suami harus mengerti ini baik-baik. Lihat bahwa Tuhan memberikan pernikahan bagi saudara untuk saudara siap melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi istri. Ya, ini jadi tidak bisa dengan cara lain di dalam pernikahan. Yang harus ada nyata di dalam sebuah keluarga adalah karakter suami mengasihi istri. Nah, inilah karakter suami. Jadi kalau suami kurang peduli menolong istri, itu karakternya kurang baik. Maka harus diperbaiki, saudara-saudara. Saudara-saudara yang sudah menikah, perhatikan karakter saudara suami-suami. Lihatlah kalau saudara pada saat kalau saudara masih baru menikah, perhatikan baik-baik karakter saudara sebagai karakter suami, sehingga keharmonisan itu terwujud. Dan seterusnya masih ada perjalanan pernikahan keluarga-keluarga ini supaya sampai tua pun karakter ini terjaga, saudara-saudara. Mungkin secara fisik saudara sudah tidak bisa lagi seperti muda, tetapi itu tetap terlihat. Ya, saudara-saudara kalau terkasih, ini karakter suami yang kita harus perhatikan. Kita memperhatikan bagaimana hasil daripada karakter suami itu. Sebagaimana dikatakan, Kristus Yesus menguduskan jemaatnya. Kita baca ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, Kristus Yesus punya tugas menguduskan jemaatnya yang belum sempurna. Ya, Yesus Kristus menguduskan jemaatnya itu melalui air dan firman. Air itu adalah baptisan. Firman itu adalah pengajarannya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ketika saudara dewasa, saudara menjadi jemaat Kristus, itu dikuduskan lebih awal melalui baptisan, permandian, air. Baptisan selam ini merupakan wujud bagaimana Kristus memandikan, ya, menguduskan jemaatnya. Jadi kita memperhatikan ketika menjadi jemaat Kristus seperti ini prosesnya. Lalu firman itu yang diberitakan kepada kita itu mempunyai peranan penggenapan, menggenapi pelaksanaan pengudusan penyucian di baptisan tadi. Firman ini akan menyucikan hati nurani. Baptisan itu menyucikan secara fondasional dasar iman kita. Firman itulah yang mengoperasionalkan penyucian itu. Jadi Yesus Kristus menyucikan jemaatnya dengan air dan firman. Nah itu, jadi kita perhatikan baik-baik. Kristus mempunyai peranan. Nah, sebagaimana suami juga mempunyai peranan bagaimana membawa bersama-sama istri dalam pengudusan keluarga. Karakter itu,
Ya, jadi kita memperhatikan bahwa kata lotron itu permandian itu diartikan lahir kembali atau penyucian tadi. Permandian itu dalam bahasa Yunaninya lotron. Lotron itu artinya dilahirkan kembali. Ya, saudara yang terkasih. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebut permasalahan keluarga. Permasalahan keluarga hanya terletak pada satu kunci, yaitu kalau keluarga salah satu pasangan tidak taat, maka terjadilah konflik, terjadilah ketidakharmonisan. Itulah sebabnya saudara-saudara, di penegasan di sini adalah perlu ketaatan. Maka inilah kita menemukan bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita perlu ditaati untuk mendapatkan keharmonisan. Maka saudara, sesuai dengan tema kita ini, karakter keluarga, yang kita akan kembangkan adalah bagaimana keluarga itu memiliki karakter, suami dan istri memiliki karakter yang mulia. Ini saudara yang memang harus dikejar dan diupayakan supaya terwujud. Nah, inilah yang kita mau menekankan di generasi era modern ini, sehingga kita mengurangi konflik-konflik, kejadian-kejadian yang disebut perceraian. Nah, biar dari firman Tuhan ini menolong kita masuk kepada kehidupan keluarga yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.